Baik, jadi kalau ada misalnya kitab yang disucikan atau buku yang mengalami penyesuaian ejaan atau sesuai dengan konteks masyarakatnya atau bahkan di setiap tempat bisa berbeda bacaannya, ini besar kemungkinan ada produk manusia di dalamnya. Jelas? Sekarang kalau Anda lihat Al-Quran di Afrika dengan di Amerika sama tidak? Sama. Di Chicago dengan Chicago sama tidak? Sama. Mushaf di Singaparna dengan di Singapura itu serupa, tidak ada perbedaan. Jelas? Nah, sekarang kejenuhan Anda baca Quran itu harus 17 kali dalam sehari. Kalau sudah mengatakan muslim, baca Qurannya 17 kali sehari, nggak boleh kurang. Jadi kalau ibu baca cuma 16 kali, patut diduga sholat subuh ibu itu cuma 1 rakaat. Karena setiap kali kita sholat kita baca Al-Fatihah kan, wajib itu kan. Al-Fatihah itu Quran bukan? Quran. Dan orang bisa baca minimal 17 kali sehari. Bisa nggak Anda tunjukkan kepada kami satu buku, satu bacaan dari sebuah buku yang dibaca 17 kali dalam sehari dan tidak mengandung unsur kejenuhan? Sampai sekarang tuh saya belum pernah dengar ada pengaduan, dan kalimat ini sering saya ulang-ulang untuk menegaskan mukjizat Al-Quran. Belum pernah ada pengaduan sampai hari ini. Saya sakit kepala, Ustaz, pusing karena baca Quran Al-Fatihah 17 kali dalam sehari dan gak ada orang bosan. Imam tuh kalau baca makmum diam semua, gak ada Bismillahirrahmanirrahim dapal, gak ada. Event itu di hati kan gak pernah begitu kan, tapi kita menikmati aja ya. Mau imamnya siapapun, mau Imam Sudes, ya, mau Al-Afasi, mau Ausi, siapa saja, dan kita bisa menikmati itu. Ini menunjukkan Al-Quran bukan karya manusia, bukan produk manusia, dan keluar dari fitrah kemanusiaan. Dari segi susunan lafadznya ini menunjukkan bahwa Quran itu firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau firman Allah artinya sebetulnya kita tidak memerlukan sumpah, karena semua yang difirmankan Allah itu pasti benar. Karena itu ketika Allah bersumpah, apa yang ditekankan di sini? Nah, ini yang saya ingin maksudkan. Ketika ada sumpah yang disampaikan oleh Allah, ini menunjukkan ada sesuatu yang istimewa, yang penting, yang membutuhkan perhatian lebih dari kita semua. Bukan sekedar keyakinan, tapi fokus yang tinggi untuk mengkaji firman yang disampaikan itu. Jelas? Belum kan? Belum saya terangkan ya? Baik, sekarang kita kembali. Kalau sudah paham ini, baru kita kembali ke surah Al-Fajr. Wal Fajr, aku bersumpah demi Fajar. Awas, fokus ya. Aku bersumpah demi Fajar. Nanti ada yang malam, wal laili idza yaghsha. Nanti ada yang duha, wad duha, ya kan? Ada yang subuh, ada was subhi idza tanaffas di surah At-Takwir, kan? Ayat ke-18. Nanti ada beberapa sumpah-sumpah terkait dengan waktu. Ada yang waktu umum, surah ke-103 itu, wal asr, wal asr innal insana lafi khusr. Nah, sekarang kita kembali wal fajr walayalin ashr. Ketika wawu qasamnya disambungkan kepada fajar, aku bersumpah demi waktu fajar. Fajar apa yang dimaksudkan di situ? Saya ulang ya. Fajar apa yang dimaksudkan di ayat itu? Karena ada juga fajar yang lain yang disebutkan terkait dengan penunaian waktu sholat, dan itu istimewa. Kita lihat Quran surah ke-17 Al-Isra di ayat 78. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal
fajr. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Di situ ada fajar juga. Ya. Nah, fajar yang dimaksudkan di surah Al-Isra itu fajar yang selalu kita dapati dalam setiap kesempatan subuh. Penanda waktu sholat 2 rakaat itu. Itu yang dimaksudkan. Tapi yang disumpah, yang di surah 89, yang pembukanya itu, maka yang menarik ada komentar ulama di sini. Ketika fajar itu lalu diteruskan dengan walayalin asyr, dan aku bersumpah pula, kata Allah, demi bilangan malam-malam yang 10 itu. Maka ada kemudian malam masuk sampai ke 10 malam plus fajarnya, fajar yang ke 10 itu. Jadi ada perjalanan waktu dari malam pertama, malam kedua, malam ketiga, sampai malam ke-10, dan pas masuk fajarnya yang ke-10 itu pun istimewa. Jadi siangnya istimewa, malamnya istimewa, siangnya istimewa, malamnya istimewa, sampai ke malam ke-10-nya sangat istimewa, fajarnya beda dengan fajar biasa. Jelas? Nah, sekarang kita ingin cari, karena kalau waktu Ramadan kan rata-rata nyari malam ganjil kan, ya kan? Ganjil genapnya kan di Jakarta tuh, ya kan? Ya, tapi pencarian ganjilnya sampai ke masjid ya, di 10 hari terakhir Ramadan itu kan. Tapi kalau yang ini ganjil genap berlaku semua. Ayat 3-nya wasyaf'i wal watr. Yarhamukallah. Jadi tidak hanya malam pertama, ketiga, kelima, tidak. Malam pertamanya istimewa, siang pertamanya istimewa, malam keduanya istimewa, sampai dengan ke-10-nya plus fajar di waktu hari ke-10-nya. Maka yang dimaksudkan apa? Karena ini bukan Ramadan maksudnya, bukan Ramadan. Maka ditafsirlah langsung oleh Nabi SAW. Ditangkap kalimat Nabi itu oleh beberapa sahabat. Di antara yang menangkap kalimat Nabi ini adalah sahabat junior, masih belia usianya, ya. Nabi SAW meninggal itu usianya masih rentang antara 13-15 tahun, tapi sangat luar biasa, hafal 2000 hadis. Di antara sekian hadis yang beliau hafal itu adalah hadis tentang keutamaan yang 10 ini. Maka disampaikanlah oleh beliau, namanya Abdullah, anaknya paman Nabi Abbas radhiyallahu taala anhu, maka dikenal dengan Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, disingkat dengan Ibnu Abbas. Sejenak ya, ingat ini sejenak. Kalau di hadis itu ada di sanadnya ada ibnu ke atasnya. Ini memberikan inspirasi kepada kita yang pernah saya sampaikan dulu tentang keutamaan orang tua yang memberikan bimbingan positif kepada anak. Saking disanjung dan dihormatinya, nama anaknya disimpan, orang tuanya dilekatkan untuk memberikan kesan ke generasi berikutnya. Hei, jadilah seperti ayah ini nih, jadi seperti ibu ini nih, yang berhasil mendidik anaknya sehingga setiap pengetahuan yang lahir dari anak itu langsung jadi jariah untuk orang tuanya. Jangankan isi pengetahuannya, baru disebutkan namanya, doanya sudah mengalir. Karena itu ketika Abbas, seorang pedagang, ya, pebisnis itu, sukses bisnisnya, sukses mendidik anaknya, maka setiap yang diriwayatkan oleh anaknya Abdullah itu, nama Abdullahnya disimpan, disematkan kepada nama ayah, dilekatkan nama anaknya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bukan anhu, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kalau malam ini saja ada ribuan orang kemudian berkata radhiyallahu taala anhuma, artinya belum diucap hadisnya sudah ribuan doa mengalir untuk ayahandanya itu dan anaknya. Nah, ini kalau ngaji hadis tuh begitu. Jadi kita dapat inspirasi, kalau bukan bapaknya yang hafal Quran, anaknya fasilitasi. Nanti setiap anaknya ngaji, bapak dapat pahalanya. Saya sering rewel mengatakan kalau bisa Al-Fatihah anak itu dari orang tuanya, supaya setiap dibaca tertuliskan bapak ibu plus anaknya, bapak ibu plus anaknya, begitu ya.